Halo dunia, kembali lagi di channel ini dan seperti biasa kita akan latihan ngoding. Dan kali ini kita akan belajar bagaimana membuat REST API menggunakan Express.js. Di mana kita akan mempelajari masing-masing metode yaitu get, put, post, dan juga delete. Bagaimana caranya mengakses request body, params, dan juga query. Sebelum kita mulai, kita perlu membuat folder untuk project kita. Kemudian kita init dengan perintah seperti berikut di terminal. Kemudian kita install dependensi yang akan kita butuhkan, yaitu Express dan juga UUID. UUID ini berguna untuk mengenerate ID. Kemudian skripnya kita buat dev dengan perintah nodemon index.js. Nodemon ini gunanya untuk mereload aplikasi kita secara otomatis jika terdapat perubahan di codingan kita. Kalau kalian belum install nodemon, kalian bisa install nodemon secara global. Kemudian buat file index.js. Kalau sudah, kita import dulu Express dan juga UUID seperti ini. Kemudian kita buat app kita dan deklarasikan port yang akan di-listen. Di sini saya pakai port 3000. Kalau sudah, kita akan pasang middleware body parser dan kita pakai yang JSON. Gunanya untuk memparsing request body yang dikirimkan dalam bentuk JSON. Selain JSON ada juga URL encoded dan lain-lain. Kalian bisa cek sendiri di dokumentasinya ya. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya mengakses body dari request. Pertama, kita akan buat dulu endpoint hello world dengan metode get. Kita tinggal buat app, metodenya get, kemudian ada path-nya di root, dan argumen kedua adalah function handler kita. Dengan parameter request dan response. Di handler kita bisa mengirim response dengan menggunakan function send yang ada di dalam objek response. Kemudian kita set agar melisten port yang tadi sudah dideklarasikan seperti ini. Kalau sudah, bisa start dengan perintah npm run dev, kemudian coba akses melalui browser atau Insomnia. Nanti akan muncul hello world seperti ini. Nah, untuk saat ini responsnya belum dalam bentuk JSON. Kita bisa ubah dengan mengirimkan objek seperti berikut. Kemudian save. Kalau diperhatikan ketika kita melakukan perubahan di kode kita dan kita save, maka aplikasi kita akan restart secara otomatis. Ini karena kita menggunakan nodemon. Kemudian run lagi, seharusnya sudah mengembalikan JSON. Sekarang kita akan lanjut membuat endpoint lainnya. Sebelum mulai, kita buat variabel yang gunanya untuk menampung to-do list kita. Kita beri nama to-do dan isinya adalah array kosong. Endpoint yang pertama adalah get. Kita set path-nya menjadi to-do dan kita tinggal mengembalikan array to-do kita seperti ini. Kemudian kita tes, maka return-nya akan array kosong. Sekarang kita akan lanjut untuk membuat endpoint untuk post yang gunanya untuk menambahkan atau membuat to-do. Jangan lupa metodenya adalah post, path-nya to-do, kemudian di handler-nya kita bisa mengakses task yang ada di dalam body seperti ini. Kemudian kita buat objek to-do yang isinya adalah task yang dikirimkan dari klien dan kita beri ID dengan UUID. Kalau sudah, kita bisa tes melalui Insomnia dengan metode post. Kita set tipe body-nya menjadi JSON dan isi body-nya dengan task, seperti ini. Kalau sudah, maka responsnya akan seperti ini. Di array to-do akan berisi satu buah objek to-do beserta task dan juga ID-nya. Sekarang kita akan buat endpoint getToDo berdasarkan ID-nya, di mana kita akan menggunakan metode get dan ID-nya dikirimkan melalui params. Di bagian path, kita bisa memberikan tanda titik 2 beserta nama paramsnya. Di sini saya menggunakan ID, seperti ini. Kemudian untuk mengaksesnya, tinggal akses ID yang ada di dalam request.params. Kemudian kita cari to-do berdasarkan ID yang dikirimkan. Jika tidak ditemukan, kita bisa return error dengan status for all for, alias not found. Dan message-nya adalah not found. Kemudian jika ditemukan, kita bisa return to-do seperti ini. Karena kita menyimpan to-do di dalam variabel dan hilang ketika aplikasinya di restart, maka kita perlu post dulu. Kemudian kita get di Insomnia, di bagian part kita pasang ID-nya setelah slash seperti ini.
Dan responsnya adalah sebuah objek to do berdasarkan ID-nya. Sekarang kita akan buat endpoint untuk melakukan edit yang sudah ada di dalam list dengan metode put, di mana kita akan menerima ID yang dikirim via params dan task yang dikirimkan via body. Keduanya sudah kita pelajari di endpoint getToDo dan juga post. Kemudian kita buat put. Di partnya kita ada params untuk ID, dan di handlernya kita akses part dan juga body-nya. Kalau sudah, kita bisa cari to-do berdasarkan ID-nya, dan jika tidak ditemukan, maka return error for over dengan message not found. Kalau ditemukan, tinggal ganti tasknya dan return to-do-nya. Kemudian kita coba lagi, buat dulu beberapa to-do menggunakan post. Kemudian kita coba get, dan sudah muncul. Dan kita coba put di Insomnia seperti ini. Jangan lupa ID dan juga body-nya. Seharusnya responsnya seperti ini. Dan jika kita get, to-do list kita harusnya sudah berubah. Sekarang kita akan membuat endpoint untuk menghapus to-do dari to-do list. Kita akan menerima params yang berisi ID yang akan di-delete. Kita akses ID yang ingin dihapus, kemudian kita simpan dulu panjang array to-do kita, kemudian to-do list-nya kita filter berdasarkan ID yang ingin dihapus. Dan yang akan kita return adalah jumlah item yang sudah dihapus. Caranya kita kurangi panjang to-do kita sebelum difilter dan setelah difilter. Kemudian kita tes. Kita post dulu untuk mengisi data. Kalau sudah, coba hapus berdasarkan ID-nya. Maka jumlah yang dihapus adalah 1. Dan jika kita klik lagi, maka jumlah yang dihapus adalah 0, karena ID-nya sudah tidak ada, alias tidak ada yang terhapus. Endpoint terakhir kita adalah search to do. Di sini kita menggunakan metode get dan keywordnya dikirim melalui query. Dan path-nya adalah to-do/search. Sebelumnya kita sudah membuat to-do yang berisi params ID di getToDo. Karena format atau polanya sama, nanti malah masuk ke handler detail, bukan search. Jadi kita perlu mendeklarasikan endpoint search ini sebelum mendeklarasikan endpoint get detail to-do seperti ini. Jadi nanti handlernya tidak salah. Di handlernya kita akses keywordnya di query yang ada pada request. Kemudian kita tinggal filter to-do yang berisi keyword kita seperti ini. Kemudian kita return. Untuk tes, kita buat dulu beberapa to-do seperti ini. Untuk query ini terdapat di URL paling belakang, ditandai dengan tanda tanya seperti ini. Dan jika memerlukan beberapa query, bisa menggunakan separator dan seperti ini. Tapi kita hanya menggunakan satu buah query, yaitu keyword, jadi kita bisa hapus saja. Cara lainnya di Insomnia kita bisa buat di dalam tab query seperti ini. Nanti Insomnia akan generate URL-nya secara otomatis. Kemudian kita get, maka akan mengembalikan to-do list kita yang mengandung keyword. Nah, selesai deh. Dan kali ini kita sudah belajar bagaimana membuat REST API menggunakan Express. Dengan metode get, post, put, dan juga delete. Bagaimana caranya mengakses body, params, dan juga query. Mengubah variabel to do, dan lain-lain. Jadi, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video lainnya ya.